Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Silakan. Bingungnya sih nggak pala bingung, tapi gimana dibilang? Karena kan di Bible itu jelas tertulis semuanya. Memang kalau memang yang bingung itu yang nggak membaca. Itunya, ngapain bingung? Oh, Kan tertulis berarti jelas. Abang sudah membaca Bibel. Sebagian, belum semua sih, masih lanjut Oke. ini. Coba Abang baca Yohanes 14 nomor 1. Sebentar. Ya, sebentar, siap. Bentar Bang ya, halo. Yohanes 14 ayat 1 ya. Ya, coba baca. Belas ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ, Bang? Percayalah kepada Allah. Di sini memang di ayat ini dikatakan Allah, aku berarti aku dikatakan sama itu juga gitu maksud abang berarti ini kan? Nah, ini kan Abang mulai bingung kan? Ini Bukan. pertanyaan saya. Iya. Dengar. Kalau Oke. tidak bingung, Abang perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Betul? Betul. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Emang dalam teks ayat ini memang dua kan? Nah, dua. Bukan memang Iya. dua, memang dua. Iya, Kan? iya. Ah, Sebentar. Oke, Sebentar. perhatikan sini. Oke. Dua. Yang Ya. mana Tuhan? Allah. Allah Tuhan. Berarti Iya. Yesus bukan Tuhan. Gini bang, dalam pemahaman Gimana? Ya, bukan, silakan. bukan. Silakan. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan kita pelan-pelan. Memang serang yang berpikir itu Allah, Yesus. Karena Allah itu berada juga dalam Yesus gitu loh. Roh Allah itu ada pada Yesus. Itu Roh dalam Allah ada pemahaman sama Bible. Yesus. Iya. Iya. Itulah Nah. pemahamannya. Iya. Di mana datanya itu roh Allah ada sama Yesus? Firman itu telah menjadi pertama-tama adalah roh. Roh itu cuma lupa kayaknya. Firman itu adalah Allah, itu adalah roh dan cuma lupa kayaknya. Nah, ini begini kita belajar sama-sama Bang ya. Kita belajar sama-sama. Tapi lebih bagus Abang mesti semangat. Mau belajar mesti semangat, oke? Kita sama-sama belajar. Ya? Oke, silakan Abang duduk baik-baik, kita sama-sama belajar. Biar ilmu itu dia masuk itu, luar biasa. Ini baru Kristen yang mau belajar teman-teman. Jadi Kristen itu seperti ini. Jangan kalian menghujat, karena ketika Kristen lain menghujat, kesian dia orang baik begini, kena sasaran kan? Padahal dia niat untuk belajar. Tapi kalian di bawah yang bani-bani tapping ini cuma menghujat. Akhirnya saya balas hujatan kalian, dia pun saya dilema sama dia. Gitu. Betul. Gini pendeknya Betul gini, itu Bang. Gimana Bang? Pendeknya gini bagi penghujat di bawah lah istilahnya ini. Saya pun kalau memang Kristen lah contohnya, kalau memang tak betul Kristennya, saya istilahnya nggak suka juga, istilahnya kayak gitulah. Banyak Kristen yang benar-benar Kristen kayak gitu. Iya, itu si Jahit itu dari tadi si Jahit itu. Begini Bang, kita belajar Bang ya. Coba Abang baca. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, berarti di situ ada dua yang harus kita percaya. Benar? Ya. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ku itu merujuk kepada Yesus.
Karena itu perkataan Yesus. Ya. Oke, sekarang timbul pertanyaan. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah mencari hidup yang kekal. Sepakat? Nah, sekarang kita tanya, kalau tanya kepada saudara Kristen pasti mutar-mutar, kita langsung tanya kepada Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, percaya kepada Allah sebagai apa menurut Yesus? Baca Matius 11:25, Bang. Silakan. Matius 11:25. Hmm. Matius 11:25, beginilah firman Tuhan. Mencatat doa syukur Yesus kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena menyembunyikan kebenaran kerajaan Allah dari orang bijak, tetapi menyatakannya kepada orang kecil. Nah, Itu saja. mengucap syukur kepada siapa? Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan. Iya, baca situ, baca yang tertulis itu. Iya, baca yang tertulis itu. Bapa itu siapa? Allah Yahweh. Iya, baca di situ, baca tadi. Mengucap syukur kepada Bapa siapa? Iya, itu Pak, itu poinnya. Berarti maksud dari Yesus tadi di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, percaya kepada Allah Bapa ini sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Benar tidak? Tertulis di situ. Memang benar. Tapi nah, sabar dulu pelan-pelan. Nah, berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sepakat kita? Sepakat. Oke, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba Anda baca Yohanes 11:42. Yohanes 11:42. Sabar Bang. Yohanes 11:42. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku menyatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Iya. Berarti ini sudah sepakat. Ini satu ayat lagi baru nanti kamu tanggapi. Satu ayat lagi baru kamu tanggapi. Jadi, di dalam Yohanes 14 nomor 1, di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Tadi di Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42 tadi yang Anda baca. Pada waktu itu di Yohanes 11:42 Yesus mengatakan, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita sudah percaya bahwa Bapa adalah Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dicatat di dalam Yohanes 17:3. Coba Anda baca Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Paham saya ini maksud Abang silakan Loading tanggapi. Abang Loading ini menekankan bahwa Yesus itu hanya utusannya kan, bahwa Tuhan sesungguhnya Allah. Itunya memang Abang Loading. Bukan saya Bang. Begini Bang, saya potong dulu. Bukan saya. Iya. Tetapi itu dari Bible Anda sendiri. Bukan saya. Itu bukan. Okay, ya. Tapi dalam ayat lain juga ada menerangkan Yesus juga Allah gitu.
Tapi gimana dalam iman Kristen Mana seperti itu datanya? Pakai data. Berbicara agama harus berlandaskan data. Tidak boleh kalau Betul. tidak ada data. Ini lagi belajar, belum jumpa. Iya. Karena kenapa Anda belum jumpa? Karena memang tidak ada. Di mana Yesus adalah Tuhan Allah? Tidak ada, abangku. Coba abang perhatikan. Coba abang baca Yohanes 1:14. Tadi kan 14:1, sekarang 1:14. Baca Yohanes 1 nomor 14. Kita belajar di sini. Coba. Inilah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, yang artinya Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia nyata untuk tinggal bersama-sama umat manusia, mewahyukan kemuliaan, kasih dan kebenaran Allah melalui hidupnya, serta menjadi jalan penebus dosa. Ini juga bisa dibuktikan seperti yang tadi. Ini kan di sini dikatakan di sini yaitu yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Artinya Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini kan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia nyata untuk tinggal bersama umat manusia. Itu kan juga istilahnya, Bang. Bukan gini, bentar Bang. Abang bilang yang tadi yang lainnya itu menekankan Yesus utusan, tapi ayat ini juga mengatakan Allah itu menjadi Yesus, Allah itu adalah Yesus menjadi manusia, gitu juga. Ada timbal balik gitu. Baik, sabar, pelan-pelan. Abang kan mau belajar kan? Iya. Abang mau belajar kan? Nah, jadi kalau abang mau belajar, jangan menyimpulkan sendiri. Ingat apa kata Bibel. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Dalam Petrus 1 nomor 10, nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh kamu menafsirkan dengan kehendakmu sendiri, tidak boleh, ya. Begitu, kalau mau belajar, belajar. Kalau tidak tahu, bertanya, Bang. Karena kita ini belajar. Abang punya Bibel itu saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Karena kita di sini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, sekarang coba abang berpikir baik-baik. Coba abang baca Yohanes 1 14 tadi, baca pelan-pelan dulu. Baca pelan-pelan. Ada ketika Anda sudah baca Yohanes 1:14, saya mau cari tahu Anda punya pemikiran. Anda ada dapat keganjalan enggak di situ? Coba Anda baca pelan-pelan. Baru nanti kita pergi ke Anda mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Coba baca Yohanes 1:14, baca pelan-pelan dulu. Coba. Iya, ini dalam hati aja kan. Tidak, baca, saya mau dengar. Coba baca pelan-pelan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya. Ada keganjilan enggak? Abang baca situ ada keganjilan enggak di situ? Maksud abang ini kemuliaan yang diberikan kan? Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima, sepakat? Iya. Ya, siapa yang memberi? Ya, Tuhan Allah. Tuhan Allah. Siapa yang menerima? Yesus. Nah, yang mana Tuhan? Memang Allah, tapi di sini dikatakan juga, Bang. Dikatakan juga di sini artinya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di situ kan jelas. Yesus. Oke, sabar. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita kunci? Ya, kunci. Oke, kunci ya. Nah, buka Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 nomor 19. Anda baca, kalau Anda mau melawan silakan lawan Bibel Anda sendiri. Bilangan 23 nomor 19. Silakan. Oh. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia
sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berfirman. Nah, Ini bang, kalau mau bantah ini silakan zaman apa bantah, ini? silakan bantah. Itu bibir Iya Anda, silakan betul. bantah. Iya, istilahnya gini, ada kan dalam Bibel itu perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu dari Tuhan Yesus lah kan. Ini gimana Mana ada mengatakannya? bang? Abang kalau tidak tahu bertanya bang. Perjanjian lama bukan dari Tuhan Yesus. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi itu. Enggak, kami pakai juga itu bang, dipakai itu sama kami. Iya, itu kitabnya orang Yahudi yang kalian pakai. Ini dikasih tahu. Kalau abang tidak tahu, abang tanya. Kalau mau belajar, Gi- begitu bang. Gini, Karena kita ini kalau dalam orang-orang belajar, gitu. oh iya sebentar, pelan-pelan gini. Kalau dalam perjanjian lama, hukum itu sangat kuat. Istilahnya dikatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu dalam perjanjian Sabar, lama itu Anda bang. berbicara ini, Anda dapat ilmu dari mana? Dari kitab ini. Kalau Yang itu mana perjanjian lama. dalilnya? Mana dalilnya? Coba cari. Coba cari. Coba pakai dalil. Iya. Berbicara masalah agama harus berlandaskan dalil. Ingat 1 Petrus 10 nomor 1 Petrus 1 nomor 10. Ya. Nubuatan di dalam Bibel tidak boleh Anda menafsirkan dengan Iya. kehendak Anda Betul sendiri, itu, tidak Bang. boleh. Betul. Saya imani juga itu bang. Nah, itu kalau Anda imani juga, kalau tidak tahu bertanya, jangan Anda mengarang-arang, tidak boleh karena kita semua orang pelajar loh, Bang. Ya, nanti ku kasih ayat-ayat yang lain lagi sama Abang, kita belajar. Gitu. Dalam ulangan itulah sebelum Yesus turun itu setimpal yang dikatakan di dalam Imamat 24 ayat dalam Keluaran 21 ayat 2, Keluaran 21 ayat 24, Imamat 24 ayat 20, Ulangan 19 21. Di situ hukumnya istilahnya gitu. Contohnya, abang tokok kepalaku, aku harus membalas. Itu dalam perjanjian lama. Tapi setelah Tuhan Yesus lah, dari zaman Tuhan Yesus itu dihilangkan. Kalau bisa kasihilah musuhmu. Itulah ajaran yang baru. Kayak gitu. Kalau sama Tuhan memang Tuhan sangat istilahnya kita Apa Anda gimana bilang lah? tadi? Kalau dalam perjanjian lama itu istilahnya harus dibalas apapun yang terjadi sama kita Oke, gitu. tadi apa di perjanjian Itu baru apa? Kasihilah apa? musuhmu. Baca Matius 3:40, baca Matius 5:43. Baca yang keras. Kasihilah musuhmu kan? Anda bilang tadi kan? Iya, betul. Ya. Berdoalah. Baca Matius 5:43, baca yang keras biar semua dengar. Matius berapa tadi, Bang? Matius 5:43. Matius 5:43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu gini. Sebentar. Lanjutannya. Ayo mau ke mana? Mau ke mana? Aku jaga kau. Dia. Oh iya. Jangan ketawa-ketawa mengganggu. Oh iya. Kamu telah mendengar Ya. firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi dibantai Yesus ini adalah tetapi aku berkata kepadamu gitu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang membencimu. Ada sambungannya nih. Inilah firman yang lama itu maksudnya ini bang. Inilah yang lama itu. Kamu telah mendengar firman. Itulah dalam perjanjian lama. Kasihilah sesama manusia. Mana itu? Sebentar ya. Mana itu? Matius. Coba cari ya. Oke. Ya, cari. Ini bang ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu.
Itulah 43 tadi kan. Tetapi ayat 44-nya Bang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada orang-orang yang membencimu, dan berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya dan memfitnah. Memang betul dari tadi yang 43 itu Bang, itu dikatakan di perjanjian lama, itu yang dikatakan di situ. Baru datanglah Yesus, dibuatlah perjanjian baru. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, itulah perjanjian baru itu. Kayak Oke, gitu, berarti Bang. kasih Dalam berarti sabar. Berarti Yesus datang ke dunia ini bukan membawa kasih, saya membawa damai begitu. iya, sebelum tunggu belum Oke, selesai. baik. Pegangan nih. Sebelum Betul iya, lagi. sebelum betul, saya belum selesai satu-satu. Oke, siap. Kalau sebelum zaman Yesus datang memang harus sifat dendam. Abang bayangkanlah kalau ada semua sifat dendam, memang kayak gitu. Jadi Dendam poinnya contohlah. itu Yesus datang ke dunia membawa damai, membawa kasih, betul? Betul. Memang itu. Oke, silakan. Oke, silakan Matius 10:34. Baca yang keras. Kalau mau dibantah, dibantah lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Memang Yesus berkata demikian. Oke. Memang begitu. Tapi kan diajari dulu, diajari dulu. Tapi ada juga penghakiman, tetapi terlibat Sudah Bang. Jangan nanti ke situ, nanti Anda akan berandai-andai. Masalahnya Anda menjelaskan tetapi tidak berlandasan. Begini saja, kita kembali ke jalur yang sebelumnya. Kita tetap di jalur yang ketuhanannya. Tolong Anda, saya mau tes uji kepahaman Anda tentang Alkitabiah. Coba Anda baca saya 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Ya. Karena dari tadi Anda bantah terus. Silakan. 1 Timotius 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. 6 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, itu siapa itu? Itu siapa itu? Tapi logikanya gini Bang. Jangan logika, Dialah saya satu-satunya. tanya itu siapa? Itu siapa? Ini Yesus berkata, tapi yang dikatakannya ini maksud abang Allah kan gitu kan. Dialah satu-satunya gitu kan. Tuhan Dialah kan, hanya satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang tidak dapat terhampiri? Bagaimana caranya? Jawab pakai dalil. Coba. Kalau Anda memahami kita. Nah, Kalau itulah. tidak tahu nanti saya ajarkan. Dan melihat tadi sudah dijawab. Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Di situ itulah jawaban. Allah telah Yesus Kristus Apa? Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Kan tadi abang sendiri yang bilang kan. Kayak gitulah biar bisa melihat Tuhan itu. Begitu gini, ya? Bang. Kan di sini maksudnya Allah. Baru garis besarnya tadi Allah. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Sabar. Anda mengatakan bagaimana cara kita mengenal. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Begitu? Ayat berapa tadi itu? Hah? Dialah satu. Di situ-situ ada jawabannya Bang.
Kalau abang, begini abangku yang ganteng, baik hati dan tidak sombong. Abang dengar baik-baik ya abangku ya. Jikalau abang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang datang ke dunia, maka nanti abang bertentangan di dalam Matius 23 nomor 9. Coba Anda baca Matius 23 nomor 9. Anda bertentangan dengan situ. Jadi, Anda mau menjelaskan agama boleh bang, berlandaskan dalil yang tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Karena tidak mungkin agama itu firmannya bertentangan satu sama lain. Coba baca Matius 23 nomor 9. Apa bunyinya di situ? Dan janganlah kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Yesus di Nah, mana? itu yang berkata siapa? Yesus. Yesus. Sementara Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang menjadi manusia. Terus di sorga siapa? Abangku. Dia yang di sorga. Di dalam, dengar. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, ini Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal bahwa Tuhan itu ada namun tidak bisa dilihat? Dengan cara Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Makanya dalam Yohanes 1:18 di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Bapa melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Sehingga di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dalam Yohanes 3:34 dikatakan, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Coba Anda baca Yohanes 17:3. Coba Anda baca Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Oke, Yesus menerima firman dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan Iya. itu katanya Tuhan itu. Oke, Tuhan itu siapa? Tunggu bang, cuman ya, Nah, memang tunggu. kalau beda ini susah. Iya, harus berpikir. Iya, abang terus menekankan, bukanlah kepada saya, seluruh orang Kristen. Aku rasa abang ini menekankan bahwa Yesus itu hanya utusan. Itu aja yang maksud abang kan. Dari Lah memang dia sinilah. utusan. Tapi tadi juga sudah menjawab, ada juga Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Bagaimana Tidak abang ada menurut itu bang, sendiri bilangan menafsirkan? 23. Yes. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Anda mau bantah ayat itu? Berarti Anda ini membantah Bibel Anda sendiri. Bukan membantah. Tidak Itu ada. ada. Coba Anda baca Yohanes 1:18. Pakai dalil, Bang. Tidak boleh Anda pakai doktrin loh. Masa Anda membaca doktrin. kitab Anda tidak? Coba baca Yohanes 1:18. Coba baca Yohanes 1:18. Coba. Menegaskan bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat Allah secara langsung. Namun Yesus Kristus sebagai anak tunggal yang bersatu dengan Bapa telah menyatakan dan memperkenalkan Nah, Allah itu. kepada manusia. Tunggu gini. Ini sendiri juga bisa menjawab, menegaskan bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat Allah secara langsung. Namun Yesus Kristus sebagai anak tunggal yang bersatu dengan Bapa. Yesus Mana ada bersatu, Kristus. Bang? Anda buka penjelasan di Google, mana main? Bagaimana Anda bisa paham kalau buka penjelasan di Google? Buka itu Alkitab, bukan Google yang Anda buka. Kalau Anda buka dari tadi, Anda ini bantah kitab Anda sendiri. Berarti Anda itu bertentangan dengan kitab Anda. Kisah para Rasul 3:13, Kisah para Rasul
Kisah Para Rasul 3:13, Kisah Para Rasul 4:27, Kisah Para Rasul 2:22, Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42, Matius 11:25, Matius 12:15. Menyatakan Yesus anak manusia. Menyatakan Yesus hamba. Tiba-tiba Anda datang dengan modal Google mengatakan dia Tuhan. Mana main? Begini Bang, saya tanya sama Anda percaya Bibel Anda? Percaya? Percaya. Oke, Anda buka di situ, mana kitab suci Anda mana? Kitab suci. Kitab suci. Ada tidak? Kitab suci yang berbentuk buku. Tidak ada. Oke, begini Bang. Coba Anda buka kisah. Coba Anda buka di Kisah Para Rasul. Anda buka di Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3:13. Tidak boleh pakai ilmu tornado di sini, Bang, ya. Harus pakai ilmu kedepankan akal sehat. Itu. Allah, Kisah Para Rasul 3 ayat 13 berbunyi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan Sudah. dan tolak di depan Pilatus. Itu pelajar berpendapat orang yang harus dilepaskan. Apalagi mau Anda bantah di situ? Matius, sabar. Lukas 4 nomor 8, Yesus sendiri mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti Allah itu Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13, di Kisah Para Rasul 3:13 dikatakan, Allah Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Berarti Yesus itu hamba. Berarti Yesus punya Tuhan. Makanya di Matius 11:25 dia berdoa kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7 dia berdoa kepada Tuhan. Begitu. Yohanes 12:49 sampai 50 Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Coba, Kisah Para Rasul 4:27 Yesus hamba yang kudus yang diurapi Tuhan. Itu Anda mau bantah Bibel Anda semua. Terus mana kitab suci Anda yang benar kalau Anda bantah? Coba. Coba sekarang begini. Anda buktikan sama saya kalau di dalam Bibel itu ada Yesus Tuhan. Ku kasih Anda waktu. Coba. Di mana ayat menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nanti saya bantah dengan dalil. Coba. Buktikan sama saya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Sudah saya bola-balik Bibel Anda itu saya baca tidak pernah menemukan Yesus adalah Tuhan. Coba. Coba. Paham. Yang tadi saja sudah. Nah, karena Anda sudah pakai jelas. doktrin bilang Anda paham. Sekarang Sekarang Anda bilang saya tidak paham. Coba aku kasih coba Anda jelaskan saya ini. Kalau Anda bilang saya tidak paham, coba Anda jelaskan saya ini ya. Jangan mutar-mutar. Ya. Coba Anda jelaskan saya ini. Nih, kubalikan kamera, Anda jelaskan saya ini. Coba. Coba jelaskan saya. Nih. Coba Anda jelaskan saya ini. Nah, sabar. Nah, ini. Ini di sini di Matius 12:15 di sini tertulis apa? Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Oke, pahamlah sampai sini. Tidak, Iya, saya tanya. hamba. Hamba ini siapa? Kalau Anda paham, hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Tuhan, hamba Yesus, udah. Berarti Menurut- Yesus punya Tuhan. Iya. Sabar, kutanya sama Anda. Berarti Yesus punya Tuhan. Iya, iyalah. Ya sudah, asyhadu. Makanya kami itu pakai dalil. Ketika Anda menjelaskan bertentangan dengan dalil yang lain, kami tidak terima. Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 20, dalam Matius 12 nomor 20 sampai dalam 39 sampai 30. Kalau tidak salah itu. Yesus mengatakan apa? Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, dan kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Pergunakan akal kita. Begitu. Wong Yesus dalam Ibrani 5 nomor 7 dia berdoa kok. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa kepada dia dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Di Yohanes 12:49 Yesus diperintahkan oleh Bapaknya. Mana ada Tuhan diperintah? Coba silakan.
Mau Anda tanggapi apa? Silakan. Tadi kan lupa kok. Pokoknya gini lah, pendeknya gini. Tadi kan ya abang bilang itu Allah itu tidak ada yang bisa melihat kan, gitu kan? Iya. Karena tidak bisa dilihat, makanya Allah sendiri menjadi manusia supaya manusia bisa melihat Allah. Enggak ada narasi seperti itu, Bang. Pakai Bukan, data kalau bilang Allah menjadi manusia. Bagaimana Anda Itu. berbicara? Mana data? Bukan narasi. Mana data Allah menjadi manusia, mana? Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Itu aja. Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Ayat berapa tadi yang Bang bilang itu? Tanya Aku pula ayat gampang sama lupa. saya, cari sendiri. Tanya pula sama saya. Melawan saya baru kau tanya saya. Indah rencanamu, Tuhannya Yesus. Berat ku rasakan. Oke lah. Kalau menurut abang memang menekankan saya bahwa Yesus itu hanya utusan, memang abang menekankan itu. Tapi bang, cumanapun abang bilang Yesus itu adalah Tuhan. Tapi gini bang, aku Ya lebih sudah bertanya tuh, ya balik. sudah kalau sudah turun kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bicara tidak pakai data, macam manapun abang bilang sama saya, bagi saya Yesus itu adalah Tuhan, titik. Apalagi mau kita diskusi kalau begitu? Pusing saja. Dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, dikasih babi makan. Disuruh cari ayat bahwa Allah menjadi manusia, kau tidak dapat ayat. Setelah itu ya sudahlah bang, kalau abang menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi bagi saya Yesus itu adalah Tuhan, apalagi mau kita diskusi kalau sudah modal imani saja kan? Susah teman-teman, kita sudah sampaikan kepada kita, jangan terlalu banyak-banyak lagi. Lama-lama begitu turun, kita yang jadi oten ulang.